Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan absen, tulis name, nama lengkap, kelas. Terus video call-nya diaktifkan supaya kelihatan wajahnya berseri-seri. Baru yang masuk 12 dari siswa 19, 7 orang lagi mana? Yang sudah masuk, sudah kelihatan gambarnya, videonya, apakah sehat selalu? Alhamdulillah. Nah, baru satu menjawab alhamdulillah. Yang lainnya? Ya. Tommy, mana Tommy? Ada Tommy? Alis Ismi. Maulana Syarif. Mana? Angkat tangan Maulana Syarif. Belum ada. M. Arifin Syah. Halo. Rina. Oke. Yuniar. Belum ada. Rizky Ramadan. Oke. Wah, di mana nih? Ada anunya, ruang tamu kan? Alvaris. Belum ada. Ada. Mana? Alvaris mana? Oh ya. Riyadi. Hadir Pak. Mananya gambarnya? Tangannya melambai-lambai lah. Hadir Pak. Pak. Mana belum muncul lagi nih? Pak. Hadir. Mana gambarnya kan muncul? Muncul Pak. Belum, teman-temanmu aja muncul. Kamu gambarnya ada. Udah muncul Pak. Ya, sambil munculkan lah. Muhammad Rifki Perdana. Nah, baru muncul Riyadi. Muhammad Rifki Perdana. Belum ada. Ahmad Raisya Rabial. Belum. Tahtaruli Ramadhani. Hadir Pak. Ya. Alif Ma'ruf Syahbana. Mana? Gusman? Oke. Tommy Rinjani. Raja. Belum ada. Tri Prastyo. Oke. Marisa. Oke. Ini 13 berarti berapa orang nih yang kata Danila? 13, 19, 6. Ya lah. Nah, belum ada lagi lah. Oke, sudah 9, 12 tempat Bapak. Oke. Mana tadi? Screen mana? Hari ini kita melanjutkan materi kita tentang pengantar organisasi komputer. Kemarin hubungannya unit masukan dan keluaran. Nah, hari ini hubungannya dengan lanjutannya, materinya tentang unit masukan dan keluaran. Nah, di sini kemarin sistem unit masukan sudah dijelaskan, keluaran. Nah, sekarang kita ada hubungannya peralatan eksternal, artinya peralatan luar. Nah, peralatan luar ini sangat penting dalam sistem komputer sebagai bisa penunjang, bisa juga sebagai peralatan utama. Dalam sistem komputer, nah di sini disebutkan ada 3 komponen utama, yaitu CPU, memori, dan sebagainya. Nah, sini disebutkan peralatan input/output. Nah, di sini disebutkan ada printer, monitor, keyboard, dan mouse, dan modem, dan lainnya banyak sekali ya. Printer sudah tahu fungsinya apa? Untuk Memprint. Ya, memprint. Mencetak apa lagi? Print apa? Scanner, ada yang tahu scanner? Tahu. Ngapain? Scan menyekan. Menyekan apa? Cetak ulang.
Scan virus. Nah, scan virus itu membersihkan. Kalau scan ke printer apa itu fungsinya untuk mengambil dokumen. Artinya Nah, itu merekam ke Bang. dalam. Ya, fungsinya untuk mengambil dokumen dari luar masuk ke dalam. Nah, itu bisa berupa menjadi inputan. Monitor. Apa monitor? Tampilan. Ya, Tampilan. monitor fungsinya untuk menampilkan apa yang di komputer. Ya, sekarang kalau monitor itu bisa diganti dengan LCD proyektor, ya lah. LCD kan yang layar lebar yang besar Ya, dari Pak. cahaya. Nah, itu kan bisa misalnya monitornya ndak bisa kan menggunakan LCD bisa menampilkan. Terus ada keyboard. Apa fungsi keyboard? Mengetik. Ya, mengetik apa? Mengetik huruf. Huruf apa? Huruf. Ya, iya. Ada yang tahu jumlah keyboard di dalam keyboard itu ada key-nya ada berapa? Pernah menghitung jumlah keyboardnya, key-nya? Garis surveinya. Nah, nanti setelah ini nanti dihitung lah berapa jumlahnya. Dari yang atas sampai ke bawah. Semua tombolnya itu berapa jumlahnya. Nah. Mouse. Mouse apa? Tikus. Nah, tikusnya apa itu? Nah, di sini seperti punya Bapak ini kan ada gerakan nih. Untuk Ya, menggerakkan kursor. Menggerakkan kursor atau sebagai petunjuk, ya lah, menunjukkan apa yang dikerjakan. Modem, apa modem? Modem internet. Ya, artinya merubah dari sinyal elektro ke sinyal digital, analog dan sebagainya diterjemahkan, lalu itu ditransmisikan. Itu ya modem, ya lah. Yang suka main game biasanya ada tuh namanya apa? Wi-Fi. Main game. Nah, seperti alat penggerak itu apa? Hah? Joystick apa tuh? Joystick. Nah, itu kan bisa sebagai alat masukan itu untuk menggerakkan, ya lah. Nah, itu. Jadi perangkat hubungannya dengan input output. Nah, di sini model interface-nya menggunakan kontrol dan perangkat peripheral. Terus kita lewati dulu ini. Nah, ini ada programmable peripheral interface Intel 8255A. Nah, di sini ada menggunakan terprogram interupsinya. Nah, di sini untuk keperluan microprocessor 8086. Yang jelas ini komputernya komputer tahun 90-an. Nah, tahun 90-an. 8086 ini tahun 90-an. Sebelum Pentium kalau tidak salah ini. Nah, sini ada model PPI-nya, Programmable Peripheral Interface-nya. Nah, di sini ada bagian-bagiannya yang menghubungkan yaitu data bus, power supply, pengantar arusnya, ya lah. Terus ada fungsi untuk membaca, menulis, terus mereset, ada hubungannya membaca chipnya. Nah, ini yang mengontrol peralatannya. Nah, di sini ada gambaran beberapa namanya layout untuk gambaran pin-nya. Nah, apa untuk membacanya? Ini bloknya, bentuknya layoutnya, ini bentuk diagramnya. Nanti ada gambarnya kalau tidak salah di belakang. Nah, di sini blok kanan dari Intel itu ada 24 saluran antar muka. Nah, di sini ada 24. Yang mana bagian 24 ini? Nah, ini ada jumlahnya 24. Bagian sebelah kiri dan sebelah kanannya ada menunjukkan, ya lah, bagian-bagiannya. Terus saluran itu ada 8 bit port A, 8 bit port B, dan 4 bit port CA dan P. Nah, ini hubungannya masalah tadi apa interface-nya ini, layout-nya. Nanti portnya ini menghubungkan. Nah, di sini kan disebutkan, oh ini chip, ini bagian inilah. Jadi ini bagian yang menghubungkan peralatannya. Nah, ini ada bagian sebelah sini A, C, C, B dan sebagainya. Ini nanti hubungannya untuk peralatannya. Ini ada bagian-bagiannya. Terus di sini ada bus alamat, kontrol. Nah, yang di sini disebutkan ada chip, select, read, write, dan reset. Nanti dari gambaran ini fungsinya nanti ada membaca peralatan itu yang untuk mengontrolnya, untuk membacanya, terus ada mengisi instruksinya apa, terus ada mereset kalau misalnya ada kesalahan atau program yang dijalankan.
chipnya untuk menampungnya. Terus, oke, ini tadi bentuk gambarnya. Nah, ini bentuk interface keyboard dan display dengan Intel 82. Nah, keyboard dan display tampilan. Nah, ini hubungannya keyboard. Nah, ini ada bagian-bagian masukan, ya. Bagian masukannya nanti read-nya membaca, nanti ke bagian perintah interupsinya, request-nya itu nanti hubungannya sini ke bagian mana. Nah, R1 ke bagian mana, R2 ke bagian mana. Ini ada hubungannya. Jadi yang dimasukkan itu apa? Makanya kalau keyboard itu kan kalau kita nekan satu huruf aja itu ada instruksinya kemana. Terus perintah di dalamnya itu ada instruksinya kalau dalam sistem multimedia itu ada kode ASCII-nya. ASCII-nya itu berapa? Nah, kalau contohnya kalau A itu A besar itu 65. Bahasa binernya kalau tidak salah satu berapa itu? Jadi 1001, 65 ganjil ya lah, berarti 100. Jadi 1 dan 64. Tapi kalau yang A kecil, nah kecil itu beda dengan A besar. Beda lagi nilai desimalnya dan nilai binernya. Jadi itu mempengaruhi. Sama dengan tombol yang lainnya dari A sampai Z itu kan ada perbedaan A besar A kecil. Terus kalau kita menggunakan angka karakter-karakter, nah itu kan ada perintah-perintahnya. Jadi itu mempengaruhi terhadap interupsinya. Nah, di sini ada gambaran tadi bentuk programmable. Nah, di sini instruksi perintahnya, ini contoh rangkaiannya ya. Nah, ini mengatur tentang ini ada bagian-bagiannya. Terus ada lagi hubungannya direct memory access. Nah, ini untuk tadi hubungannya dengan interupsi itu ada yang ada mengatur penterjemahan terhadap suatu perintah. Nah, di dalam interupsinya. Nah, di sini dalam ada program input outputnya, ya. Nah, dimasukkan. Nah, di sini ada bernilainya. Ada 1, 0, ya, itu mempengaruhi terhadap interupsi. Nah, di sini ada nanti hubungannya dengan memory aksesnya itu akan mempengaruhi kecepatan dari suatu interupsinya. Jadi kalau direct memory aksesnya bagus, itu akan kecepatan dalam suatu instruksi akan mudah, artinya mudah dijalankan. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap prosesnya. Di sini prinsip kerja DMA, direct memory access-nya itu mendelegasikan atau memberikan wewenang input outputnya kepada dari CPU ya, dari CPU kepada memori. Artinya instruksi di dalam itu prosesnya seperti apa. Jadi ada perintah dari CPU-nya. Terus prosesnya dari awal sampai akhir itu instruksinya akan terekam, diproses ya. Diproses dari awal sampai akhir, sampai memunculkan maksudnya, sampai muncul. Artinya perintah itu yang ditekan itu akan memunculkan. Apabila ada proses gangguan, interupsi, nah itu akan mempengaruhi. Nanti ada informasinya seperti apa. Nah, kalau kita menekan tombol-tombol itu kan biasanya ada error-errornya, itu kan ada informasinya yang ditampilkan. Biasanya keyboardnya error kah, atau mouse-nya error kah, nah itu seperti itu. Ini blok dari diagram direct memory access, ada bagian data count. Data count-nya menghitung proses informasinya. Terus ada nanti hubungannya register data yang dimasukkan. Terus ada pengalamatan perintahnya. Nah, pengalamatan tadi itu dari gambar itu kan menunjukkan, mana tadi gambarnya? Nah, ini perintahnya dari keyboard misalnya dari S1 ke A1. Jadi pengalamatannya harus sesuai. Nah, di sini yaitu proses pembacanya sama ya. Jadi ini dari memory access. Ini konfigurasinya dari single bus integrated DMA dan sebagainya. Ini input outputnya dari prosesnya. Jadi ada peralatan ya hubungannya. Oke, ini sama gambaran dari proses direct memory access, dari proses memori. Ini proses penyimpanan data, ini akses instruksi perintah, terus dikembalikan lagi ke memori. Memori mengontrolnya nanti hubungannya ke ke model input outputnya yang digunakan apa dari external device-nya. Itu.
Nanti outputnya seperti apa diperintahkan. Nah, perangkat dari sebuah input output itu nanti eksternalnya ke perangkat eksternalnya itu apa saja. Yang di sini disebutkan nanti ada hubungannya keyboard, monitor, tadi modem, joystick, monitor dan sebagainya, ya lah. Nah, scanner itu inputan tapi di outputkan bisa juga. Itu untuk fungsinya mengeluarkan perintahnya, tapi disimpan dalam komputer. Ini ada klasifikasi dari perangkat eksternal. Nah, di human readable yaitu perangkat berhubungan dengan manusia. Nah, hubungannya monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, disk drive. Ah, ya, disk drive. Nah, disk drive ini sangat penting untuk media penyimpanan. Sama kalau kita dokumen-dokumen. Ini seperti ini Bapak merekam dari kuliah ini akan tersimpan di dalam sebuah komputer. Oke. Machine readable, nah ini berhubungan dengan peralatannya, nanti ada hubungannya masalah sensor, nah mengontrol suatu perangkat, ya, monitor dan kontrolnya. Nah itu sebagian, ya itu mesin, ada hubungannya sama mesin, tadi hubungannya sama manusia. Terus ada lagi hubungannya komunikasi. Nah sini ada NIC interface card dan modem, ya itu sangat penting. Dalam berhubungan komunikasi itu ada perangkat yang terhubung. Seperti kita ini kan layanannya pakai jaringan, kalau Bapak menggunakan jaringan lab kampus, ini akses internetnya. Jadi terhubung ke perangkat modem di kampus. Nah, jadi aksesnya nanti melalui situ. Terus Bapak menggunakan jaringan wirelessnya tentu tanpa kabel. Kalau kalian menggunakan jaringan gelombang, ya lah. Mungkin kalau pakai handphone berarti gelombangnya broadband. Nah, bisa menggunakan broadband Telkom, Cell, XL, Indosat dan sebagainya. Nah, sini Bapak menggunakan jaringan WiFi kampus, modemnya, nah, hubungannya itu tadi. Ada perangkat yang terhubung jarak jauh. Nah, di sini disebutkan peralatan-peralatan yang terhubung. Artinya ini peralatan eksternal. Dari atas, nah di sini mana tadi? Oke, nah di sini disebutkan digambarkan dari peralatan komputer yang terhubung ke bagian komputer. Ini komputer server, nah, di bagiannya. Yang pertama hubungannya keyboard. Nah, ini keyboard di bagian bawah. Nah, keyboard ini fungsinya untuk alat masukan. Terus ada lagi bagian, ada yang tahu ini bagian apa ini? Bagian bawah? Soundcard. Ini? Apa itu Pak? Soundcard kah? Ini disk drive. Oh. Ya, disk drive. Untuk disk floppy disk. CD-ROM. Ya. Nah, terus ada di bagian kanan. Nah, ini ada hubungannya masalah, ini ada bentuknya memory card jaringan, misalnya hubungannya jaringan. Nah, hubungannya jaringan. Terus ada gambar bagian apa ini? Kalau tidak salah scan ini. Nah, ini ada perangkat hubungannya audio. DVD player ya. Nanti hubungannya audio, monitor. Ini kalau tidak salah floppy ini. Ini perangkat floppy-nya, ini tempat membacanya. Nah, ini ada hubungan speaker, ada mouse. Sebenarnya banyak lagi perangkat-perangkat yang terhubung ke dalam komputer. Ini semua ada komputer di rumah? Laptop? PC? Laptop ada Pak. Laptop semua ada. Kira-kira lengkap ada bagian-bagian komputernya? Dari laptopnya? Maksudnya Pak? Nah, nanti ada hubungannya ini. Input output. Ya, input output. Kan perangkat itu kalau semua pasti ada alat penghubungnya, tempat penghubungnya. Kalau istilahnya itu namanya port. Colokan. Ya, portnya. Kira-kira dari gambar ini, nah ada yang sebagian ada yang tidak ada. Nah, di sini disebutkan yang pertama ada hubungannya dengan keyboard mouse. Ada dengan hubungannya dengan flash disk. Terus ada lagi berhubungan dengan jaringan. Terus ada lagi berhubungan dengan audio.
Nah, ini ada hubungannya audio. Sebenarnya ada lagi hubungannya dengan apa namanya itu printer, layar, itu banyak lagi. Nah, saya sebutkan di share ini. Nah, di sini. Ini nanti kalian bisa buka di macam-macam port. Nah, ini serial. Ini berhubungan dengan bisa printer. Nah, ini bisa penghubung, ya lah. Ada mata apa kaki-kakinya. Terus ada lagi berhubungan ini sama dengan printer pita nih, ini printer pita. Biasanya banyak seperti ini. USB, nah ini macam-macam USB. USB apa aja yang terhubung dengan USB? Yang bisa dihubungkan melalui USB apa aja? Mouse, Mouse, Flash disk. flash board, disk, keyboard, printer, joystick, apa lagi? printer, Printer, ya itu cukup lah. nah cukup. Nih. Universal. Kata-katanya universal, semua. Sekarang, ya lah. Kalau kalian ada komputer tidak ada kameranya melalui USB bisa. Terus kalian mau charger HP pakai USB bisa, ya lah, laptop dan sebagainya. Artinya universal, apa aja bisa di situ diakses. Ya lah. Dihubungkan. Nah, itu USB, jadi macam-macam, ya lah. Dari gambaran. Terus ini untuk layar VGA, ya lah. VGA portnya ini untuk menampilkan ke layar. Misalnya nih kalau hubungannya ke layar LCD. Terus ada lagi infrared. Nah, kalau menghubungkan dari perangkat misalnya smartphone atau apa ke komputer. Terus ada lagi ini tadi keyboard dan mouse. Cirinya kalau keyboard warna ungu, kalau mouse warna hijau. Tapi sekarang mouse optik semua itu pakai USB. Ya. Audio, ini hubungannya suara. Jadi ada mikrofon, ada speaker, ada handset dan sebagainya. LAN, ini untuk jaringan tadi komunikasi. HDMI, apa HDMI? Fungsi HDMI apa? Itu ada di bawah. Bisa menghubungkan TV dan proyektor. Sekarang ada TV apa namanya? TV pintar kah? Nah, itu bisa menggunakan HDMI. Jadi menghubungkan karena jadi perangkat-perangkatnya itu bisa dihubungkan. Nah, ini apa? Power supply. Ya, power supply yang di apa namanya? Yang di sebagai Komputer. apa? Sebagai power ya lah untuk menghidupkan listrik. komputer ke listriknya. Jadi ini penting. Kalau tidak ada ini sama kalau apa namanya laptop tempat powernya kan ada chargernya masukkan itu ada menampung dalam baterai. Tapi bila habis tidak akan bisa lagi. Jadi harus dihubungkan. Nah itu sebagian. Kemudian ada lagi ini macam-macam. Nah ini USB, mouse, power supply, AirPod. Nah ini HDMI-nya enggak ada, tapi sini ada VGA, LAN, USB, keyboard, mouse. Nah LAN hubungannya seperti ini kalau dicolok bernyala. VGA, DisplayPort, ini hubungannya layar. Nah ini ada lagi DPI, ini hubungannya untuk peralatan digital video. Nah ini hubungannya masalah audio video juga. HDMI. Nah, ada hubungannya memory card. Nah, biasanya kalau kita menghubungkan ada memori ya, kamera digital atau handphone biasanya tidak ada kabel data itu memorinya bisa dilepas masukkan seperti ini. Jadi ada. Kalau tidak salah ada di komputer laptop tuh penghubung. Nah ini gambaran tadi, ini masih kurang lengkap, ada yang lengkap. Power supply. Ini ya. Ini sama tidak lengkap juga. Nah, itu. Jadi itu hubungannya masalah apa tadi? Perangkat outputnya, luaran. Dari penjelasan Bapak kira-kira ada pertanyaan saudara-saudari? Tujuh belas 2 orang mana nih? Enggak ada.
Silahkan munculkan gambarnya. Sebelum Bapak tutup, silahkan munculkan gambarnya. Oke. 1, 2, 3. Masih 4 orang yang belum. 5 orang. Berapa nih? Yang di bawah nih siapa nih? 3294, 3329, 3330. Ini tidak muncul gambarnya, munculkan dulu semuanya. Ya, masih ada lagi. Muhammad Fer apa nih? Renanda, Ersal, mana gambarnya? Videonya, itu gambar yang berdiam. Ya, munculkan. Ini layar lebar di atas nih apa? Silakan munculkan gambarnya. Supaya bagus kelihatan lah wajah-wajahnya. Oke, semua kan ada apa namanya? Apa tugasnya? Laptop ya lah. Angkat laptopnya atau komputer. Nah, hari ini berhubungan dengan perangkat peripheral tadi, eksternal. Tadi kan Bapak sudah tunjukkan di website ada port-port yang berhubungan dengan eksternal tadi. Ada USB, power supply, ada PGA dan sebagainya. Nah, punya kalian foto bagian-bagian itu, beri penjelasan. Masukkan dalam dokumen Word. Artinya di komputer kalian ada port PGA. Nah, PGA itu fungsinya untuk apa? Apakah pernah digunakan? Atau tidak? Ya. Yang misalnya USB, sering digunakan perangkat apa aja? Nah, foto perangkatnya yang kalian gunakan, ya kan? Kalau ada jaringan, jaringannya pakai apa? WiFi atau LAN? Nah, digunakannya portnya ya. Terus kalau tadi ada memory card, nah hubungannya perangkatnya. Kalau printer, ada printernya di rumah? Nah, kalau ada, tunjukkan gambar printernya penghubungnya apa. Kalau ada scanner, scanner. Kalau ada tadi apa? Yang joystick tadi untuk game ya lah. Nah, ada perangkatnya tunjukkan, silakan foto. Artinya perangkat eksternal itu bisa terhubung karena melalui port-port tersebut. Jadi itu intinya ya lah. Jadi ada peralatannya, bisa kalian tunjukkan terhubungnya seperti apa. Nah, itu dimunculkan. Ya, fungsinya. Oke, kira-kira ada pertanyaan saudara-saudari? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jelas kira-kira lah? Jelas. Nah, ini sudah pertemuan yang ke-12. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya bisa ketemu lagi. Yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Nanti Bapak buat ruang tugasnya untuk hari ini. Masalah port eksternal dari perangkat kalian masing-masing. Sekali lagi, adakah pertanyaan yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, ini kebetulan Bapak lagi mengembangkan YouTube Bapak, karena dosen itu harus berkreasi. Ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa akses ke YouTube Bapak, subscribe. Itu sudah Bapak, di grup sudah ada. Kita sebagai orang teknologi harus menggunakan fasilitas media apa saja, termasuk YouTube. Bapak mau mengembangkan itu, karena dari kampus ada juga mengaktifkan kegiatan dosen-dosen. Nah, di situ apa yang kegiatan dosen dimunculkan. Jadi salah satunya partisipasi dari mahasiswanya harus diikut sertakan. Jadi Bapak mau mengaktifkan YouTube. Kalau kalian punya YouTube, Bapak bisa subscribe and like juga untuk mengembangkan. Karena saat ini itu sangat bagus. Artinya bisa untuk kalian promosi diri kalian, artinya kalian bisanya apa. Terus kalau dosen bidang pembelajaran itu termasuk, ya. Jadi pembelajaran. Ini Bapak langsung merekam kegiatan belajar hari ini, nanti bisa kalian lihat. Artinya Bapak mengajar hari ini, misalnya ada yang tidak hadir, bisa membuka lagi apa yang Bapak ajarkan. Seperti itu. Jadi kalian silahkan subscribe YouTube Bapak, ya. Salah satu dari tugas kalian juga lah sebagai penunjang ya dalam fasilitas kita belajar mengajar. Oke, kira-kira ada pertanyaan saudara-saudari? Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya. Silahkan subscribe lah. Nanti Bapak subscribe lagi ke
YouTube kalian, channel kalian. Semoga kalian nanti bisa berkembang dengan channel kalian. Apa yang kalian kerjakan yang bermanfaat untuk kalian, nantinya bagus untuk kalian juga. Ya, jangan kalah kayak YouTuber-YouTuber yang lainnya. Nah, itulah yang Bapak harapkan dari kalian. Semoga yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaga, Rifki hanya masuk Selamat pagi semua. pagi.